Halo adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, 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 puji Tuhan. Saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Senang sekali Enci Tina boleh menyapa kembali adik-adik sekalian yang dikasihi oleh Tuhan yang ada di rumah. Dan kali ini Enci Tina akan bercerita dari Bina Anak Pelajaran 50 dengan judul Sang Pelopor. Sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk segala kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kami. Hingga saat ini ya Tuhan, Tuhan masih memberi kami waktu dan kesempatan untuk kami menjalani dan menikmati anugerah kehidupan yang Tuhan sudah beri buat kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan kembali cerita firman Tuhan. Tuhan urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar biarlah kami semua anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing boleh mampu untuk mengerti dan memahami apa yang akan disampaikan cerita firman Tuhan kali ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca di saat ini ya, yang mendasari cerita Bina Anak dari pelajaran 50 ialah dari kitab Lukas pasal 1 ayatnya yang ke 57 hingga ayatnya yang ke 66 dan ayatnya yang ke 80. Lukas pasal 1 ayat 57 hingga ayat 66 dan juga ayatnya yang ke 80. Judul firman Tuhan, kelahiran Yohanes Pembaptis. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Sakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya, nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya. Dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Ayatnya yang ke-80 adik-adik. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai pada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, tidak lama lagi ya kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang dikenal dengan hari Natal. Nah, di minggu-minggu ini kita sudah mulai melihat, menyaksikan, bahkan menghadiri, mengikuti ya ibadah-ibadah pranatal ya yang dilaksanakan di gereja masing-masing. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, judul cerita dari Bina Anak Pelajaran 50 adalah Sang Pelopor. Adik-adik tahu apa itu arti Sang Pelopor? Nah, Sang Pelopor adalah orang yang berjalan paling depan ya, untuk membuka jalan ya, supaya orang yang di belakang bisa melaluinya. Nah, itu Sang Pelopor. Kemudian ada juga ya
kalau berjalan dia berada di depan. Ada juga yang punya inisiatif. Orang belum melakukan, dia sudah berinisiatif untuk melakukannya lebih dulu. Itu adalah sang pelopor ya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada saat Tuhan Yesus hendak dilahirkan ya, sebelum dilahirkan jauh-jauh hari ya, ada seorang laki-laki yang diutus oleh Tuhan untuk menjadi pelopor ya, pelopor datangnya Tuhan Yesus. Jadi tugas laki-laki ini adalah membuka jalan, menyampaikan kepada banyak orang untuk menyiapkan hati bahwa akan datang raja di atas segala raja, akan datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Jadi kita semua harus mempersiapkan diri ya, terutama mempersiapkan hati, mempersiapkan iman percaya. Itu yang dilakukan oleh seseorang ini. Seseorang ini, sang pelopor ini adalah Yohanes ya. Pasti adik-adik tahu ya cerita Yohanes Pembaptis ya kan. Pada waktu itu ia mempersiapkan banyak orang sehingga orang itu bertobat dan dibaptis oleh Yohanes. Bahkan Tuhan Yesus nantinya pada saat setelah dia lahir dan menjadi besar dewasa, Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis ini. Nah, adik-adik sekalian, diceritakan bahwa pada waktu itu Yohanes Pembaptis lahir ya. Ibunya bernama Elisabeth ya, dan bapaknya bernama Zakaria. Pada waktu itu Zakaria dihukum oleh Tuhan. Dia tidak bisa berbicara karena dia tidak mempercayai janji Tuhan kepada Zakaria bahwa istrinya akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, pada waktu Yohanes Pembaptis ini dilahirkan, kemudian pada hari ke-8 mereka membawa Yohanes Pembaptis ini ke Bait Allah untuk disunatkan ya. Kemudian mereka bertanya, siapakah nama bayi ini? Ibunya mengatakan bahwa ia akan dinamai Yohanes. Tetapi mereka berkata bahwa tidak ada dari sanak saudara mereka yang bernama Yohanes ya. Nama itu asing bagi keluarga mereka. Nah, kemudian dia suruh bertanya kepada bapaknya Zakaria, siapakah nama bayi ini? Dengan menuliskan di kertas, Zakaria menuliskan nama bayinya adalah Yohanes. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, setelah dia menuliskan nama Yohanes itu, maka Tuhan melepaskan hukuman dari Zakaria sehingga dia bisa kembali pulih, sembuh, dan bisa berbicara kembali. Yohanes ini tinggal dan besar di padang gurun sampai ia ditetapkan untuk menampakkan diri kepada bangsa Israel. Tugas dari Yohanes ini adalah menyampaikan kabar berita bahwa seorang raja, seorang Mesias itu akan datang. Jadi persiapkan diri kita ya. Jalan-jalan yang bengkok diluruskan ya. Jalan hidup kita yang tidak jelas, tidak sesuai dengan aturan Tuhan, itu harus diluruskan, harus mengikuti aturan Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes Pembaptis ini dikatakan menjadi pelopor kedatangan Tuhan Yesus, menyiapkan jalannya datangnya sang raja ya. Nah, saat-saat ini juga kita sedang mempersiapkan ya berbagai persiapan untuk merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus ya. Ada yang membuat kue, mama-mama, ada yang sudah menyiapkan bahan makanan untuk nanti dimasak pada tanggal 25 nanti. Ada yang sudah menyiapkan baju, ada yang sudah membersihkan rumah ya. Nah, itu semua hal yang dilakukan dalam mempersiapkan
diri kita, mempersiapkan keadaan lingkungan kita untuk menyambut hari Natal. Nah, adik-adik juga bisa menjadi seorang pelopor seperti Yohanes Pembaptis ini. Bagaimana caranya? Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, ketika berada di rumah, adik-adik juga bisa terlebih dahulu ya, tanpa disuruh mama dan papa ya. Kalau Lia itu lawa-lawa ada di dinding, adik-adik ambil sesapu dan membersihkan lawa-lawa itu tanpa harus disuruh ya. Jadi adik-adik sudah mendahului papa dengan mama yang mungkin lagi sibuk untuk membersihkan rumah ya, menyiapkan rumah menjadi bersih sehingga enak dipandang mata, menata, menghias rumah. Adik-adik bisa lakukan itu tanpa harus disuruh. Membersihkan halaman rumah itu juga adik-adik bisa lakukan tanpa harus disuruh oleh orang tua ya. Juga dalam hal berbuat baik, tanpa harus diingatkan orang tua atau disuruh orang tua, adik-adik juga bisa menjadi pelopor dalam hal berbuat baik ya. Misalnya makan yang teratur ya, makan makanan yang bergizi, istirahat yang teratur, tidak bermain game sampai berlarut-larut atau berlama-lama ya. Sehingga adik-adik juga bisa melakukan hal yang baik tanpa harus disuruh ya, tanpa harus disuruh oleh orang tua atau orang lain. Nah, itulah cara-cara kita untuk bisa menjadi pelopor dalam kita menantikan hari Natal ini, mempersiapkan hari Natal ini. Kita bisa berinisiatif ya, atau berpikir, oh iya, saya harus membersihkan rumah tanpa harus disuruh orang tua ya. Oh, saya harus membantu orang tua untuk menyiram tanaman ya, menghias rumah ya. Kemudian rajin membaca Alkitab tanpa harus disuruh orang tua, rajin berdoa ya. Itu semua yang harus kita lakukan sebagai seorang pelopor di dalam menyambut kedatangan, menyambut hari lahirnya Tuhan Yesus di dalam hati kita ya. Nah, itu semua yang harus kita lakukan untuk menjadi pelopor seperti Yohanes Pembaptis. Mau kan adik-adik ya, kita menjadi pelopor di dalam rumah kita, di dalam keluarga kita, dan menjadi pelopor anak-anak Tuhan yang luar biasa dan baik. Oke, demikian cerita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cerita firman Tuhan kali ini yang sudah mengajari kami bagaimana kami harus menjadi pelopor, menjadi anak-anak pelopor di dalam kami mempersiapkan menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus, mempersiapkan peringatan hari lahirnya Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, tolong kami, mampukan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan diri untuk menjadi pelopor, mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus ya. Kelahiran, memperingati kelahiran Tuhan Yesus di dalam dunia dan juga terutama di dalam hati kita. Sampai bertemu kembali pada cerita-cerita Bina Anak selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.